Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Ini adalah sebuah handphone yaitu Infinix Hot 10 ya. Infinix Hot 10 128 GB. Handphone ini sudah menggunakan MediaTek Helio seperti yang biasanya digunakan oleh mesin Samsung. Mesin handphone ini sangat tipis ya, teman-teman. Jadi saya ingatkan untuk teman-teman yang menyervis mesin handphone ini, hati-hati dalam mengangkat mesinnya. Ini sangat tipis sekali, riskan sekali. Penyebab utama kerusakan pada handphone ini hanya karena pergantian baterai. Dengan hal sesimpel itu menyebabkan handphone ini jadi mati total. Saya juga heran mengapa. Di sini terdapat ada baterai satu lagi ya, karena baterainya ada dua yang dikirim oleh teman kita Mas Ali. Mana ya baterainya satu lagi? Ini bro, ini baterainya yang satu, lalu berdua sama ini. Sekarang kita menggunakan baterai ini karena sebenarnya keduanya sama saja. Saya juga tidak mengerti mengapa baterainya diganti. Untuk lebih jelasnya saya menjabarkan kerusakan handphone ini dan cara penanggulangannya. Kita langsung saja ke bagian skema. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada pada bagian skematik atau bitmap untuk handphone X628C yaitu Infinix Hot 10. Sengaja saya buat video ini bertujuan siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan skema Infinix ini. Sebenarnya video perbaikan handphone ini panjang sekali. Namun harddisk kita kena banjir, jadi tidak sempat kita selamatkan. Dan untuk mengulas proses perbaikannya kita ulas secara singkat saja. Kerusakan awal pada handphone ini hanya disebabkan karena pergantian baterai. Biasanya jika kita melakukan pergantian baterai pada sebuah handphone tidak akan menyebabkan kerusakan. Karena ini sering sekali kita lakukan. Namun yang namanya pekerjaan resikonya pasti ada. Dan handphone ini pun dikirim ke kita dari teman kita Ali. Setelah kita memeriksa dan mengukur tegangan menggunakan power supply, tegangan pada handphone ini drop. Drop tersebut disebabkan oleh salah satu L pada bagian IC power, ya, yaitu bagian IC U2001 ini bermasalah pada bagian outputnya, yaitu letaknya pada bagian L2002, di mana tegangan ini langsung menuju ke bagian CPU jika kita tracking menggunakan skema ini. Ya, tegangan ini langsung menuju ke bagian CPU. Setelah mengetahui jalur ini, kita sempat berpikir bahwa CPU handphone ini ikut konslet. Dan ternyata setelah kita mengukur, membandingkan dengan CPU yang lain, ternyata CPU bawaan dari handphone ini baik-baik saja. Karena jika mengukur bagian komponen CPU itu sangat banyak pinnya ya. Biasanya kita melakukan pengukuran pada bagian CPU, kita ukur pada negatif dan kaki-kaki yang lain. Proses seperti itu membutuhkan ketelitian karena harus mencabut bagian CPU. Jadi kita membandingkan aja dengan bantuan skema ini. Setelah kita mendapatkan kerusakan pada bagian jalur ini, kami pun mencabut bagian L2002 pada bagian IC power. Setelah kita cabut, kita mendapatkan dua pin atau dua titik. Di sini kita ukur ternyata bagian ini yang menuju ke bagian CPU baik-baik saja, dan yang bermasalah ada pada bagian IC power. Setelah mendapatkan short yang menuju ke bagian IC power, kita pun mengganti bagian IC powernya. Handphone pun sempat hidup lalu mati. Kita ukur lagi ke bagian tegangan CPU. Tegangan pada bagian ini tidak keluar. Ya, setelah kita telusuri pada kapasitor ini menuju juga ke bagian kita tracking.
ternyata juga menuju ke bagian IC power. Dan ternyata ada kapasitor yang di sini konslet. Kita cabut lagi. Setelah itu kita tes kembali handphonenya bisa hidup. Namun satu kendala lagi yang muncul, yaitu handphonenya tidak bisa di charger. Nah, apa yang terjadi? Mengapa handphonenya tidak bisa di charger? Alhamdulillah dengan skema ini semuanya dimudahkan. Ya, jika diceritakan seperti ini ya gampang kerjanya, bro. Lalu kita pun langsung membuka skema pada hardware solution dan kita memilih dengan tipe handphone yang sama, yaitu Infinix Hot 10 X62682. Kita menuju ke bagian charger ya. Di sini ada bagian charger. Handphonenya bisa hidup dan tidak bisa di charger, penyebabnya apa? Kita langsung menuju ke bagian konektor. Namun sebelum itu kita mengukur terlebih dahulu pada bagian konektor chargernya atau subboard. Ini dia. Ini adalah jalur dari konektor charger. Jadi teman-teman harus mengukur terlebih dahulu pada bagian positif konektor charger masuk ke konektor mainboard charger. Yang ini ya. Fibas tepatnya pada pojok bagian ini pada konektor mainboard charger. Jadi diukur terlebih dahulu pada bagian ini apakah tegangan yang berasal dari USB masuk ke bagian ini atau tidak. Ada tidak tegangannya sebesar 5 volt. Setelah kita ukur tegangan tersebut ternyata memang ada ya. Lalu dari sini tegangan ini menuju ke bagian mesin melalui fleksibel. Kita lihat bagian fleksibel lalu masuk ke bagian ini, bro. Langsung ke bagian pojok kanan dari konektor paling ujung menuju ke sebuah IC OVP kalau tidak salah ya. Ini dia. Dari sini langsung menuju ke bagian IC OVP. Kita ukur pada bagian kapasitor ini tegangan 5 voltnya ada. Pada bagian ini saya tidak langsung membuka kaleng karena jika menggunakan skema seperti ini akan ketahuan jalurnya akan masuk ke bagian mana. Di sini juga masih tertutup kaleng. Kita langsung melakukan pengukuran ke bagian konektor baterai. Ini ya, bro. Karena tegangan fibas tersebut masuk ke bagian OVP, bagian kaleng ini, lalu masuk ke IC charger. Dari IC charger akan menuju lagi ke bagian konektor baterai. Setelah kita ukur tegangan di sini sekitar 4, sekian keluar tegangannya. Itu menandakan bahwa proses pengecasan pada handphone ini baik-baik saja. Akan tetapi yang menyebabkan saat proses pengecasan pemberitahuan pada layar tidak muncul. Apa yang menyebabkan kerusakan seperti ini? Di sini kita bingung lagi, bro. Lalu kita mengukur satu persatu. Nah, di sini teman-teman butuh perhatikan, teman-teman harus perhatikan. Setelah kita memeriksa bagian konektor, ternyata bagian konektor sebelah kiri ini juga sompel dan bagian kanan ini juga sompel. Makanya saat kita hidupkan handphonenya hidup namun tidak bisa melakukan pengecasan. Yang paling penting itu adalah bagian pin, bagian kanan ini ya, kanan atas. Ini adalah button ya. Karena tanpa jalur ini pengecasan pada display tidak akan muncul. Walaupun handphonenya hidup, notifikasi pengecasan tidak akan muncul.
Ini langsung menuju ke bagian IC power. Setelah itu kita langsung men-tracking jalur tersebut dengan menggunakan bitmap, yaitu bagian ini ya bro. Kita klik. Nah, dan ternyata jalur ini bisa kita jumper langsung ke bagian ini tanpa harus mengangkat kaleng lagi. Di sini ada kaleng ya. Jika kita tanpa skema, dia harus mengangkat kaleng ini lagi. Karena jalur ini masuk ke bagian komponen-komponen ini. Langsung saja kita jumper ke sini dan handphonenya pun bisa melakukan pengecasan. Seperti ini teman-teman, mungkin kelihatan ya bro. Ini. Di sini saya tidak menggunakan kaca pembesar. Kita coba rakit kembali handphonenya. Jadi jalur tadi sebenarnya masuk ke bagian kaleng ini, namun saya tidak menjumper karena pada skema langsung ditujukan ke pada bagian ini. Sekali lagi teman-teman harus hati-hati dalam mengangkat mesin seperti ini, karena ini PCB-nya sangat tipis bro, dan juga posisi solderan pada bagian komponen itu sangat ringkih. Coba kita lakukan pengecasan. Oke. Biasanya begini dia langsung mati, namun ini langsung jos. Dan coba kita hidupkan handphonenya. Pada bagian ini juga titik hitamnya sudah hilang. Mungkin dari sononya kita hidupkan. Oke bro, handphonenya pun bisa hidup, alhamdulillah. Dan sebenarnya saya lagi mencari untuk konektor ini. Setelah kita cari ternyata susah juga, kecuali kita mencabut dari kanibalan, itu pun harus sama. Karena bagian positif negatifnya letaknya berada di tengah, sedangkan bagian jalur-jalur yang lain tidak sama dengan handphone pada umumnya. Itulah Infinix. Namun jika konektornya sama tidak masalah. Yang penting kedudukannya sama. Ya, handphonenya hidup. Charging. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman ada yang mengalami kerusakan yang sama, jika teman-teman ingin bertanya silahkan follow di Facebook kami, ada di kolom deskripsi. Saya Abi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.